Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Jennifer Olivia di sharing insight keempat dengan tema dimensi psikologi konseling. Seperti biasa nih ya, sebelum kelas kita check in dulu. Check in ini boleh lupa. Jadi pertama kita check in. Di sini kita check in itu ini hal yang menarik ya menurut. Kenapa di sini kita diminta untuk memberikan maknaan mengenai apa itu kebahagiaan, apa itu masalah. Gimana menarik banget ya. Itu dua hal. Yang satu itu ditunggu banget, yang satu ditolak banget. Ya, jadi langsung aja kalau menurut diri aku sendiri, kalau masalah itu adalah sesuatu yang berada atau sesuatu yang terjadi di luar dari ekspektasi, di luar dari rencana kita yang benar-benar kita nggak punya persiapan. Sekalipun kita punya persiapan, ya persiapan kita nggak seutuhnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Jadi masalah ini timbulnya secara tiba-tiba yang dia nggak pakai calling gitu teman-teman. Kalau menurut aku ya, jadi masalah ini tuh sama dengan beban, cuman kadang dari aku pribadi aku bisa belajar dari masalah. Kayak gimana masalah itu aku bisa jadi strategi untuk ujung. Misal contohnya teman-teman, aku tuh punya masalah sama waktu aku di rumah gitu kan, aku harus dari rumah harus bener-bener di rumah mencepatkan terus habis itu aku harus kuliah juga gitu. Aku punya masalah ini tuh masalah dari kapan aku nggak bisa memanage waktunya, cuman karena ini jadi masalah jadi aku jadi ini masalah itu jadi strategi aku nggak bisa kayak gini terus aku harus bisa manage waktu gitu. Nah kalau kebahagiaan itu adalah suatu anugerah yang ditunggu-tunggu sama setiap manusia yang kadang sama kayak masalah di luar ekspektasi, di luar jalan juga, di luar aturan juga, karena memang pada dasarnya kita nggak bisa kontrol semuanya teman-teman. Itu tuh udah di jalan gitu. Cuman kalau kebahagiaan itu pasti harus sesuatu yang harus tunggu, sesuatu yang pasti indah, dan pastinya kita bisa langsung memberikan makna. Sedangkan untuk memberikan makna di permasalahan itu sedikit sulit karena kita udah merasa kecewa duluan sama permasalahan ini. Gitu. Nah, setelah itu, dan teman-teman lain juga sharing di pertemuan kita mengenai masalah dan bahagia. Dan selanjutnya kita review materi yang kemarin mengenai manusia yang mandiri. Manusia mandiri ini harus bisa memaknai segala sesuatunya secara sendiri. Nah, habis itu kita masuk ke materi pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini kita membahas tentang dimensi psikologi konseling. Dimensi psikologi konseling. Jadi konseling. Untuk konseling sendiri, konseling itu klien, itu pasti datang ke konselor, datang konseling, pasti dia punya harapan untuk sembuh. Dia punya harapan untuk terus baik-baik saja, untuk bisa kembali lebih baik lagi. Dan konselor punya harapan juga, cuman harapan dia bukan untuk dirinya sendiri, tapi harapan dia untuk bisa membantu konselingnya. Nah, sekarang kita bahas tentang incongruent sama congruent juga itu. Jadi sebenarnya incongruent itu apa? Nah, incongruent itu adalah sesuatu yang enggak sama, enggak sesuai dengan isi dan luarnya. Itu bahasa sederhana ya. Jadi incongruent itu misalnya kita punya harapan untuk jadi pintar, tapi kenyataannya kita malas. Gimana coba kita mau jadi pintar kalau kita malas? Ya enggak sih? Itu incongruent. Dan seperti yang dan kalau konseling dia datang dengan sehat, dia datang dengan keadaan yang ya selayaknya orang normal biasa aja, tapi dalam hati dia kenyataannya itu enggak seperti senormal yang dilihat orang-orang gitu. Nah, sedangkan konselor itu sifatnya itu kongruen. Kongruen itu adalah sama. Kenapa sama? Karena saat konselor
bisa sesuai, bisa sama, bisa tulus, bisa ikhlas, menerima tanpa syarat dari apa kekurangan konselingnya, itu akan membantu untuk hubungan terapeutik nanti. Nah, dari jika hubungan terapeutik ini terjalin, itu tuh akan membantu juga untuk penyelesaian masalah yang ada di konseling. Karena tuh emang humanistik sendiri itu sifatnya here and now, di sini dan saat ini. Jadi harus sesuai, harus kongruen, gitu. Nggak boleh inkongruen. Cuma konselor itu memang datang secara inkongruen. Dan kita sebagai konselor harus kongruen, harus sesuai, harus kenyataannya untuk menerima masyarakat. Selanjutnya itu kita juga di sini belajar mengenai harapan konsoli. Ya, konsoli pasti punya harapannya, dan harapan itu seperti sesuatu yang bisa motivasi juga ya teman-teman. Dan saat seseorang merasa dirinya itu sedang inkongruen, sedang tidak sama, cara maknanya pun tidak pada kenyataannya. Jadi kayak gitu. Nah, selain itu, di pemaknaan ini ada 3 macam teman-teman. 3 macam ini apa aja? Pertama itu ada delesi, distorsi, dan generalisasi. Apa nih? Jadi delesi ini adalah pemaknaan kita secara sebagian. Maksudnya secara sebagian, jadi waktu itu kita dikasih contoh sama kamera ini teman-teman. Kalian tahu stabilo nggak sih? Ada stabilo. Jadi ada stabilo hijau, ini cerita stabilo. Kita disuruh lihat ini apa gitu kan? Coba kalian lihat. Terus langsung diambil lagi secara cepat, langsung diturunkan dari kamera, dan kita disuruh menjelaskan kita lihat apa gitu kan. Dan kenyataannya kita hanya melihat beberapa. Kita lihat stabilo itu warnanya hijau, tutupnya hitam, ada garis-garisnya, ada barcode-nya gitu. Sedangkan tanpa kita sadari, saat kamera bertanya apakah ada gambar burung, ada gambar burung atau apa, aku juga lupa apakah ada gambar tersebut di stabilo itu, terus kita jawab kita nggak tahu, karena memang kita nggak memperhatikan hal itu, kita hanya mendelesi, kita melihat sebagian dari bagian stabilo tersebut. Sama aja kan kalau kita memaknai sesuatu dengan cara delesi, dengan cara sebagian. Kayak misalnya aku baru kenal sama dia satu hari, terus aku udah bilang dia mah semua males ngomong sama dia, itu kan aku delesi, padahal kan aku belum tahu dia sepenuhnya gimana, aku bisa maknai dia dong, ya nggak sih? Nah, berikutnya itu ada distorsi. Distorsi ini menghubungkan kejadian lain yang nggak ada hubungannya sama kejadian tersebut. Misalnya gimana? Misalnya gini teman-teman, melon. Ngeliat melon bulat gede kayak bola, padahal kan enggak nyambung gitu. Melon tuh buah, bola itu apa benda gitu kan. Nah, itu tuh adalah salah satu distorsi, dan berikutnya itu adalah degeneralisasi. Generalisasi penyamarataan pemaknaan. Ini nggak boleh banget, kita nggak bisa menyamaratakan aja tuh nggak bisa, menyamaratakan sendiri tuh suatu hal yang kita tuh nggak bisa, karena setiap orang punya makna beda-beda, punya sesuatu yang berbeda, punya suatu keunikan, karena memang kita terlahir secara unik kan teman-teman. Jadi penyamarataan itu tidak bisa terjadi, bisa, cuma tidak untuk seutuhnya gitu. Nah, berikutnya itu kita juga membahas tentang kita sebagai konselor nanti itu mau bagaimana, mau seperti apa gitu kan. Nah, kita sebagai konselor nanti kita akan membahas juga sih teman-teman mengenai penerimaan tanpa syarat, mengenai empati. 2 hal ini adalah sesuatu yang berhubungan, dan menurut aku 2 hal ini adalah sesuatu yang paling digunain. Maksudnya dalam keadaan apapun 2 hal ini harus digunakan dalam teori apapun. Walaupun di semester lalu itu kita udah belajar tentang 12 teori Vipatus.
filosofi, patologi, tujuan, strategi, teknik. Kita belajar 5 itu. Dan 5 itu tuh adalah merupakan keunikan dari masing-masing teori. Cuman kalau menurut aku ya, humanistik ini itu memang bukan hanya untuk humanistik ya, yang empati, penerimaan masyarakat, kongruen, dan kongruen itu bukan hanya untuk tapi semua teori pasti menggunakan ini dan harus menggunakan ini dalam proses konselingnya gitu, karena ini adalah sesuatu yang penting. Seperti saat kita kongruen, kita bisa menerima seorang secara apa adanya, kita bisa menjadi apa adanya, bisa tulus gitu kan. Di situ orang tersebut akan nah, saat kita bisa menjadi apa adanya, kita bisa kongruen sama konsel kita, kita akan membantu mereka untuk terbuka. Dan mereka akan merasa kalau dia bisa menerima gue apa adanya. Oh, dia ini apa adanya. Dia nggak lagi pura-pura untuk menjadi baik di depan gue. Itu tuh nggak akan terjadi, teman-teman. Dan konsel kita akan lebih rileks, akan lebih nyaman. Seperti halnya saat kita bisa melakukan penerimaan tanpa syarat. Penerimaan tanpa syarat ini kita bisa menjadi tempat untuk dia mengeluarkan hal terburuknya sekalipun, kita bisa jadi tempat. Karena tempat untuk meluapkan hal terburuk itu nggak bisa sembarangan. Dan mungkin konselor adalah salah satu wadahnya yang bisa membantu dalam hal ini gitu teman-teman. Karena yang ini harus diluapkan. Ini perlu kita hindari, perlu kita benahi gitu. Nah, setelah itu ada juga empati. Di sini kita bisa empati sama konsen kita yang bukan berarti kita merasa kasihan sama dia, ya ampun kasihan banget ya masalah kamu. Oh tidak seperti itu teman-teman. Tapi kita lebih merespon dia dengan cara ya aku tahu perasaan kamu gitu. Itu saja sebenarnya udah cukup membantu untuk dia merasa kalau dia ada yang mengerti. Dan habis itu tuh ada hal menarik banget dimana kita belajar mengenai sudut pandang atau pemaknaan. Jadi kita dikasih gambar sama kamera, gambar kayak dia tuh satu gambar yang berhubungan tapi ada dua jenis gambarnya. Yang paling aku ingat itu ada gambar kelinci kalau nggak salah. Ya kelinci di mana kalau dilihat dari sisi sini itu jadi kelinci, kalau dari sisi sini itu dari bebek, jadi bebek. Dan kita nggak nyadar, dan sebagian dari kita tuh nggak nyadar, tadi aja kayak ini cuma kelinci, gitu nggak nyadar kalau itu ada bebeknya. Nah, ini aja udah merupakan pemaknaan yang berbeda antara aku dan teman-teman aku. Gitu teman-teman. Dan di ini juga kita ada sharing. Biasanya ditutup sama konseling, sekarang kita tutup sama sharing itu langsung dari kamera. Dan ini bener-bener kayak wow gitu. Kayak ini keren banget sih. Maksudnya bukan gimana ya, kayak banyak banget belajar dari sharingnya Kamira. Saat kita harus punya filter dalam diri kita sendiri supaya kita nggak terjebak untuk ikut, untuk bablas. Ya, teman-teman, karena sekali kita bablas itu sulit banget kembali menurut aku. Dan kalau kita udah bablas juga pasti nanti bisa sih. Nah, dan mungkin sampai sini juga konseling sharing insight keempat aku. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau ada sedikit yang lewat-lewat suara-suara gangguan. Kiranya apa yang kurang bisa dimaafkan, dan
Terima kasih sudah nonton sampai sini. Jangan lupa untuk selalu kongruen. Enggak deh. Iya ya, harus kongruen teman-teman, harus sesuai. Tapi kalau kalian punya masalah, kalian bisa datang ke konseli. Dan konseli bisa menerima kalian apa adanya. Oke, terima kasih. Dadah.